hei. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Timbal Box. Akhirnya pecah sudah telurnya. Episode perdana ngobrol bareng Napi sudah bisa mengudara dan dinikmati dimanapun kalian berada. Bersama saya Agung Krisna dan saya Mokhtar Wibowo. Di sini dengan kopi hitam tanpa gula dan pisang goreng hangat. Nah, sebelum kita berdua jauh ngobrol nih, sepertinya kita perlu bahas sedikit apa itu ngopi, ngobrol bareng Napi. Gimana Pak Bowo? Mantap. Lah ini pas. Nah, ngopi itu kepanjangan ngobrol bareng sapi. Ngopi pasti ada maksudnya, Ji. Tapi menurut Aji gimana ngopi? Nah, ngopi itu sebenarnya ya kayak gitu ya, kayak gimana itu. Oke, tema kali ini kita coba ambil apa? Tema utama yaitu dengan judul Rutanku adalah Rumah Sementaraku. Jadi kenapa tema ini kita ambil? Karena saat ini kita berdua lagi ngejalanin hidup sementara di dalamnya. Kenapa tema Rutanku adalah Rumah Sementaraku? Kita coba angkat sebagai apa ya? Untuk pecah telur kita di episode pertama ini. Oke. Nah, tahu nggak rutan itu apa? Ya rumah tahanan lah. Ngawur. Salah. Menurut Aji apa? Rutan itu rumah tahanan negara. Wah, nggak ada negaranya. Orang itu di rumah tahanan hantu kan bisa itu. Oh iya. Oke. Rutan itu nganu Pak. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu sama kayak penjara ya. Sama nggak penjara sama rutan? Ya, menurut saya ya sama aja lah. Enaknya gimana lah gitu aja. Oke lah. Daripada kangen kauban terus rutan versi kita sendiri, mending kita undang yang berkompeten. Nah, yang berkompeten siapa emangnya? Ya tentu Pak Karutan lah. Karutan. Oh, Bapak kenal Pak Karutannya? Sebagai warga binaan ya. Ya kenal lah sama ngomong rutan mana kita ini? Ini rutan Kungkung. Oh, rutan Kungkung ya. Berarti di Kungkung ya? Iya. Di Gianyar ya, beda ya? Oke. Nah, kalau gitu kita coba panggil Bapak Karutan aja. Oke. Tapi kenal ya, yakin ya? Yakin. Macam-macam loh nanti kalau misalkan banget. Jadi Karutan lagi. Oke. Yuk kita panggil. Selamat datang Bapak Karutan, Bapak Made Karutan. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Agung, Pak Wibowo. Gimana, sehat? Sehat Pak. Sehat Pak. Lahir batin Pak, sehat. Berisinya aja kurang. Pak. Sudah sarapan ini? Wah, sudah Pak. Pak. Kami sudah. Mantap. Sarapan dengan jadong yang disediakan oleh Rutan. Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di episode pertama ngobrol bareng Napi. Terima kasih karena Bapak sudah datang dan di sela-sela kesibukan Bapak, kami mengundang Bapak untuk membantu sedikit menjelaskan beberapa pertanyaan dan hal mengenai judul atau tema dari episode pertama ini Pak. Yang saat ini kita ambil temanya adalah Rutanku adalah rumah sementaraku. Mohon petunjuk dan pencerahannya dari Bapak agar menjadi informasi yang penting nih dan akurat serta berguna untuk teman-teman Napi dan keluarga serta teman di luar sana. Jadi izin Pak Spartana mohon bantu menjelaskan apa itu rutan. Satu, kedua, kami sebagai Napi di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di luar Pak. Rutan sama penjara itu sama atau beda sih gitu? Kok kalau dulu penjara sekarang orang udah nyebutnya bukan penjara. Jadi mohon apakah ada hubungan dari penjara dengan istilah-istilah baru yang masyarakat kurang paham Pak? Iya. Tadi saya juga dengar Pak Mokhtar rutan sama dengan penjara ya, Pak Agung ya. Kalau istilah dulu kita mengenalnya penjara. Kalau sekarang
lembaga pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan. Tuh, bukannya, berarti LP itu Pak ya? Ya, LP kalau bukan lembaga penjara, bukan. lembaga Ya, pemasyarakatan. jadi, air minta kamar. Iya, iya, benar. Rutan dan lapas itu sama. Maksudnya sama, berada di unit pelaksana teknis yang berada di bawah jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI. Terus sama-sama di situ melaksanakan tugas pembinaan juga ada di situ, tugas pelayanan perawatan tahanan juga ada. Iya. Kita juga rasain itu ya. Oh iya, kita rasain pembinaan itu. Sebenarnya kalau dilihat dari segi ketentuan undang-undang, di setiap kabupaten itu harus ada lapas, harus ada rutannya. Oh, Karena Kabupaten, fungsinya ini yang berbeda. Oh, baik. Iya. Fungsi lapas berbeda dengan fungsi rutan. Baik. Kalau untuk rutan itu unit pelaksana teknis yang melaksanakan perawatan. Oh. Ya, perawatan selama terdakwa atau tersangka ditahan dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Itu fungsi rutannya. Sedangkan lapas, mohon maaf, merupakan lembaga atau tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan tadi yang saya sampaikan terhadap narapidana. Jadi secara gampangnya, rutan untuk tahanan, lapas untuk narapidana. Oh gitu. Istilahnya begini, rutan itu, kita di rutan itu selama menjalani Proses. hukum. Sebelum kita itu vonis. Kalau lapas itu setelah kita vonis, kita pindah di lapas. Lapas. Wah, pinter nih, Pak. Oh, ini Oh, ngawur pinter, ini. weh. Pinter. Kalau istilah pemasyarakatan sendiri Pak, boleh Iya. kita diceritakan bagaimana Iya. awalnya Pak masyarakat? Terkait dengan istilah pemasyarakatan itu awalnya disampaikan oleh almarhum Bapak Saharjo pada saat penganugerahan gelar honoris causa. Itu pada tahun 63 dan pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi jawatan kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung, istilah pemasyarakatan dibukukan. Dan sampai sekarang kita mengenal istilah pemasyarakatan. Kalau dulunya kan penjara, Pemeliharaan. identik dengan penyiksaan. Iya, Kalau betul, dulu balas dendam. Sekarang kita di masyarakat. Dimasyarakatkan, dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Paham, Ji? Beliau dapat gelar Dr. honoris causa dari Universitas Indonesia. Iya. Pak? Ya. Berarti Biasa aja, mantap. almarhum Bapak Soeharjo SH itu beliau Menteri Kehakiman pertama. yang pertama ya, Iya. tahun 64 Bapak ya. Iya. Yaitu jadi memecahkan sebuah misteri kengerian menjadi sebuah pengayoman. Jadi dulu stigma masyarakat seperti saya sebelum masuk penjara itu kan di dalam benak kita itu kan seolah penjara itu sesuatu yang kejam. Iya. Ternyata setelah kita mengalami menjadi narapidana, tidak ada seperti itu. Iya. Malah kita itu dapat pengayoman, pendidikan. Saya itu malah bersyukur di dalam sini saya bisa introspeksi diri, banyak waktu untuk merenung, banyak waktu untuk belajar. Jadi saya harap keluarga saya dan teman-teman yang mendengar ini bisa memahami arti penjara yang sesungguhnya. Apalagi Pak Karutan sudah menjelaskan dengan tuntas, gamblang. Jadi mudah-mudahan tidak ada stigma negatif dari masyarakat. Gitu loh, Ji. Ayo mau nggak diteruskan? Iya. Jadi tujuan rutan dibangun itu untuk apa Pak? Setelah tadi pemasyarakat, dari kepenjaraan menjadi pemasyarakatan, rutan sendiri itu tadi dibangun sebagai tujuannya untuk Seperti tadi saya sampaikan, rutan itu kan tempat tersangka, terdakwa, ditahan selama proses pengadilan.
proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Nanti di situ ada tahanan kepolisian, tahanan kejaksaan, dan tahanan pengadilan. Selama proses persidangan itu, selama yang bersangkutan menjalankan proses hukum itu, pelaksanaan perawatan diserahkan ke rutan sesuai dengan KUHP. Ya. Kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya kalau dulu di KUHP, di KUHP dinyatakan bahwa itu berada di bawah Kementerian Kehakiman. Oh, dulu ada Ya. tuh ya Kementerian Kehakiman. Kalau dulu kan Kementerian Kehakiman. Kalau dulu Kehakiman, kalau sekarang Kementerian Hukum dan HAM. Oh, makanya Penting saya waktu sekali pemahaman ini. betul, baru tahu kalau Bapak Rutan yang menyampaikan, kita mah beda Kita tetap akan bingung apa bedanya kehakiman sama Menkumham. Akhirnya ternyata lebih lebur menjadi Menkumham, Menteri Kehakiman. Iya, pinter juga sampai. Pinter. Iya. Pak Mohtar pinter. Oh, berarti pantesan waktu saya ditahan di sebelum masuk rutan sini, ada tahanan yang catat dengan register A1 itu Pak ya? Ya. A2. Kalau A1 itu tahanan kepolisian, Baik. tahanan kejaksaan itu A2. Oke. A3-nya tahanan pengadilan. Jadi kalau yang di atas A3 ada juga? Ada. A3, A4, A5 gitu. Sampai A5. A5 tahanan. Kalau umpamanya sudah vonis, terus teman-teman tidak puas terhadap vonis tersebut, bisa mengajukan banding. Banding itu ke pengadilan tinggi, itu masuknya ke A5. Ya. A4, mohon maaf. A4. Terus masih pengadilan negeri, baru pengadilan tinggi. Oh. Habis itu masih belum puas juga, bisa mengajukan banding. Itu A5-nya, itu ke Mahkamah Agung. Ya, jadi tahu sekarang saya Pak. Ya, tahu lah, masa pengadilan nggak tahu, sekarang harus tahu. Iya, harus tahu. Kalau gitu. masukan nggak tahu. Podcast ini Sama tahu kita jadi pengacara nanti di luar sana. Pengangguran banyak acara. Nah, mohon info nih Pak, untuk rutan sendiri ada berapa kelas Pak? Atau ada nggak klasifikasi Kalau untuk rutan sendiri? ya, kalau klasifikasi rutan itu ada rutan kelas 1, ada rutan kelas 2A dan kelas 2B. Tapi yang sekarang ini rutan kelas 1 dan rutan kelas, masih ada sih nomenklatur kaitannya dengan rutan kelas 1, rutan kelas 2A dan 2B. Apa Pak bedanya Pak? Boleh dijelaskan? Dari segi eselonisasi, dari segi eselon. Kalau kita ngelihat dari aturan, melihat jumlahnya, memang seperti kita di rutan Kelungkung kan rutan kelas 2B. Ya. Tapi kalau di rutan kelas 2B itu antara 1 sampai 500 orang kan. Tapi kalau ya kapasitas. Tapi kalau di sini kan kapasitas 49. Gitu. Kapasitas 49. Terus yang kalau kelas 2 rutan kelas 2A itu antara 500 sampai 1.500. Dan kelas satunya itu di atas 1.500. 1.500 itu tahanan semua Pak ya? Tahanan. Tapi itu kapasitas dari segi klasifikasi daya tampung. Tapi belum tentu juga di rutan itu semuanya tahanan. Contohnya di kita dari 123 orang itu tahanannya kan cuma 20 jumlah tahanan 23. 23. Sisanya tahanan. Itunya sisanya narapidana. Kok bisa gitu Pak? Kan rutannya sebagai tadi seperti yang Bapak Iya. sampaikan. Tadi kan juga saya sudah sampaikan Pak Agung, Pak Wibowo, fungsi lapas dan rutan sekarang sama. Hampir sama. Walaupun dalam ketentuan sebenarnya kan berbeda dari fungsi tadi.
Bapak Karutan ya apa ini karena kita mengalami over capacity? Salah satunya itu. Oh itu jadi difungsikan. Difungsikan. Rutan berfungsi juga tempat Betul. pembinaan untuk narapidana. Yang Karena tadinya sebagai tempat titipan sementara tahanan dalam proses hukum karena lapas itu mengalami overkapasitas, jadi rutan ini difungsikan menjadi gitu. lapas. Jadi Lapas. rutan menjalankan fungsi lapas, Pak, ya? Fungsi lapas. Baik, baik, baik. Sebenarnya kalau dari struktur organisasi di rutan itu kan tidak ada pembinaan di situ. Di rutan Di tidak rutan berbeda. tidak ada. Oh, itu perbedaan. Karena kalau di ini kan hanya perawatan tahanan. perawatan Iya. tahanan. Tapi Oh, iya. kita tetap juga melaksanakan pembinaan dengan kalau di lapas itu ada kasubsi pelayanan kasubsi registrasi, ada kasubsi perawatan, Baik. terus ada kasubsi kegiatan kerja. Di atasnya itu kan ada kasih bimbingan narapidana. Oh, Nah, gitu. Tapi yang kalau di rutan kita maksimalkan di kasubsi pelayanan tahanan untuk melaksanakan pembinaan. Oh. Nanti kita kerjasama dengan instansi terkait, dengan yayasan, dengan lembaga-lembaga sosial seperti itu. Di dalam PP 27 tahun 1983 dan PP 58 tahun 1999 itu diatur bahwa lapas tertentu ditunjuk sebagai rutan. Berarti kan di lapas itu juga bisa ditempatkan tahanan. Oh, gitu. Oke. Demikian juga untuk di rutannya. Oke. Kalau di PP 58 tahun 1999 itu terkait dengan syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan. Itu udah diatur di situ. Rutan patokannya di situ. PP 58 tahun 1999. Di situ juga tercantum bahwa lapas tertentu bisa ditunjuk sebagai rutan. Bisa ditunjuk Ya. sebagai rutan, Pak. Karena tadi idealnya di setiap kabupaten itu harus ada lapas dan harus ada rutan. Kalau sudah vonis, teman-teman yang awalnya masih menjalankan proses persidangan, terus vonis, harusnya kita sudah bawa ke lapas, Iya. dipindahkan ke lapas. Fungsi sebenarnya. Fungsi sebenarnya. Jadi Karena berat nggak, Pak? Rutan Kelungkung ini menjalankan fungsi lapas? Berat nggak? Enggak juga. Ya, dan syukurnya karena isinya juga tidak terlalu banyak. Ini kita juga dapat dukungan dari pemerintah setempat, dari instansi-instansi terkait dan lembaga-lembaga sosial tadi. Dan teman-teman juga sangat antusias ini dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Sangat menyambut sekali sih ya. Ya. Semoga pemerintah mendengar ini agar fungsi pembinaan ini menjadi prioritas utama daripada penghukuman, agar kita itu dibina orang yang kita tahulah kita ini salah, mohon petunjuk pembinaan. Mudah-mudahan pemerintah lebih mengutamakan pembinaan agar kita itu bisa kembali ke masyarakat, menjalankan fungsinya dengan Wih, Weh, Kopi dulu. Ngopi dulu. Seruput dulu. Bapak sebelum kopi hitam, kopi susu. Kopi hitam. Kopi hitam ya, Pak. Sekarang kopi hitam tuh bagus, Pak Agung. Sama, Pak, kita juga Iya. kopinya hitam tanpa gula. Tanpa gula. Kebetulan habis. Kan namanya hitam-hitam tapi bermanfaat, Pak. bermanfaat. Nah, kebetulan kita membahas kopi hitam, ya kemarin segmen pertama kita ini kita namain ngopi hitam, Pak. Ngopi hitam. Ngopi hitam itu artinya ngobrol bareng Nabi, intim nggak menyebutkan. Wah, Ngopi mantap. hitam. Ini sesuatu yang langka Ji. Napi kok sama Pak Karutan ini, ini sebenarnya, ini tapi
dengan kebesaran hati Pak Karutan beliau menyilahkan kita untuk bikin sesuatu yang mudah-mudahan ini sangat berguna bagi masyarakat Dan bisa diterima ya. Terima. bukan ini ngelunjak, enggak ada kayu enggak berani loh. Coba bahasa Indonesia ngelunjak itu. Bukan kita kurang ajar. Bukan kita kurang ajar. Nah, ini bentuk mungkin ya ini menjadi jembatan keakraban ya. Mungkin ya oli keakraban itu kan ada pada mungkin guyon seni atau apa. Nah ini mudah-mudahan ini jembatan dari Rutan Glunggung untuk mendengarkan berita dari dalam hutan ya agak siapa tahu bisa diterima dengan baik. Itu tujuannya ya. Ya tujuannya. Nah ini ada satu hal penting ini yang juga teman-teman narapidana yang sedang menjalankan pembinaan di sini dan juga keluarga di luar mungkin nantinya akan mendengarkan podcast kita ini tentang sejarah Pak, sejarah Rutan Glunggung Pak. Mungkin secuil atau Secuil. beberapa histori lah. Iya. Kita santai histori lah. Beberapa petikan Iya. sejarah. Kita punya waktu banyak Pak sampai buka blog. Sampai tutup blog ya. Saya sampai 1 tahun. Udah mau mulai. Udah mau pulang, Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Agung. Kalau Rutan Glunggung ini berdiri pada tahun 1927, tepatnya pada tanggal 20 September Hampir 100 1927. tahun Pak. Iya. Wah dirayakan ini Pak Bowo masih di sini nggak tahun 2027? Saya belum dicetak. Saya belum dibikin, belum direncanakan saya malah. Itu tepatnya di Jalan Mawar nomor 13, Semarepuro Klon, Kabupaten Glunggung. Provinsinya jelas Bali. Ya. Ini berdekatan dengan Kertogoso ini, Bapak-bapak. Ini dekat dengan Puri, dekat dengan lapangan. Dengan luas kalau luas ini ya, luas arealnya tanah ini 2.640 meter persegi. Sangat kecil. Iya, kecil lah sih. Kurang dari 30 are kalau orang Bali bilang kan pakai are. Iya. Sedangkan untuk bangunan ini keseluruhan 1.773 meter persegi. Dari segi luas dan kalau tempat sangat strategis karena di dalam kota, dekat dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pengadilan, dan Kodim juga dekat di sini, dekat Puri juga, dekat tempat wisata Kertagosa, dekat dengan kantor bupati. Iya. Berarti kalau dibangun tahun 27 itu memang secara apa ya? Ya memang Geografis ada. mungkin memang sudah diperhitungkan ya. Memang penjara itu kan tidak harus tahun zaman sekarang aja. Zaman kerajaan dulu kan ada. Sampai udah lahir dulu. Loh itu mungkin tapi saya masih berupa asma. Wah, ini malah Ini- kesana ngomong. Loh ini berarti rutan terkecil ya Pak Karutan termasuk di seluruh Indonesia. Mungkin boleh dibilang dengan luas 2.600 itu mungkin yang agak Iya. agak kecil. Kami pernah sowan dengan Pak Bupati juga menyampaikan kondisi di rutan. Waktu itu beliau juga menyampaikan kita karena lahan yang di Glunggung ini kebanyakan milik dari provinsi. Ya, arahan dari Bapak Bupati kita mungkin harus ini dengan provinsi. Pak, ya. Jadi ada rencana untuk relokasi atau gimana Pak? Mungkin ke depan seperti itu, Pak. Kan kami juga lagi coba membuat proposal. Kami lagi coba ngetik-ngetik kaitannya dengan kalau memang ke depan ini bisa kita relokasi ke tempat yang lebih luas. Kasihan teman-teman dengan kapasitas sekarang, kapasitas 47, Pak Agung, Pak Mokhtar kan sudah paham tuh. Iya. Kasihan teman-teman tidurnya. Walaupun masih bisa tidur, karena
mungkin teman-teman juga pernah dengar ada di UPT lain ada yang tidak kebagian tempat untuk Iya, tidur, gantian benar. tidur. Nah, Tapi kalau di sini masih masih bisa. Masih bisa kaki lurus kan? Masih. Bagi lu masih Ya. bisa. Tapi idealnya kan harusnya untuk satu orang itu space-nya itu 2 meter, panjang 2 meter, lebarnya 1 meter. Oh. Kalau ini kan masih agak mepet kan? Terlalu mepet. Terlalu mepet. Iya. Ya, Mohon ada- teman-teman maklumi, ya sabar, mudah-mudahan. Semua teman-teman memaklumi kok Pak Karutan ya. Bagaimana lagi? Ya, ini bagian dari ujian kita, ujian kesabaran, ujian ketenangan kita. Ayo, monggo, Haji diteruskan. Ini informasi yang sangat berguna sekali menurut saya pribadi nih Pak Bowo. Nah, Semoga apa yang saya dapat sama dengan apa yang ditangkap oleh teman-teman di luar sana yang mendengarkan podcast kita ini. ya. Jadi untuk kesimpulannya Pak Karutan, secara umum perbedaan rutan dan kelas 1 dan kelas 2 tadi yang saya tanyakan tadi adalah tentang kebijakan, fasilitas, tingkat keamanan, penanganan tahanan, program rehabilitasi, akses keluarga serta pengunjung. Bukan rutan kelas 1, kelas 2. Tapi lapas dan rutan ya tadi. Ya. Benar. Lapas dan rutan. Jadi memahami perbedaan ini penting Pak ya. Iya. Untuk memahami Tadi bagaimana- fungsinya juga kan sudah saya sampaikan. Fungsinya sudah, terus persamaannya Iya. itu kalau di lapas juga untuk penempatan harus dibedakan. Betul. Terutama laki perempuan ini, Ya, Pak Mokhtar. Nggak boleh dibarengin. Terus jenis tindak pidana, lama pidana, itu juga persamaannya di situ. Di lapas juga sama pelaksanaannya. Harus dibedakan. Terus anak juga tidak boleh Tapi di rutan Kelungkung tidak terima anak, memang nggak. tidak ada. Karena kalau di Bali kita ada namanya lembaga LPKA, LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Oh, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Iya. Itu adanya di Karangasem. Sekarang Iya. aja. Kalau anak nanti langsung dibawa ke sana. Baik. Wah ini sudah cukup. Menurut yang dengan waktu singkat ini Bapaknya bisa menjelaskan Menjelaskan sedetail ini. banyak hal. Kita terbuka Pak wawasan kita Siap. semua untuk kami yang tidak tahu apa-apa awalnya sekarang tambah satu step. Iya, banyak informasi yang simpang siur. Sekarang paling enggak kan sudah ada arah. Oh alah, begini. Sehingga teman-teman yang di luar sana yang memiliki keluarga berada di dalam hutan ini sudah nggak perlu was-was lagi. Cuma transferannya diperbanyak. Ya kan itu Pak, kita kan punya fasilitas kaitannya dengan bebas peredaran uangnya. Betul. Kita tidak memberikan kita memfasilitasi dengan kerjasama dengan BRI, teman-teman yang dapat kiriman uang langsung kita masukkan ke Brisi. Di sini asli tidak ada uang. Pak Agung, Iya, Pak Mokhtar kan iya. sudah tahu sendiri kan. Dan dengar-dengar katanya sudah 100% ya Pak. 100%. Dalam 100%. Iya, saya juga mau kerokan aja pas masuk angin susah. susah. Terpaksa pakai itu ya. Pinjam sendok di kantor. Sendok. Karena memang nggak ada uang di sini. Yang di Ya. sini itu yang ada. Ini berkat dukungan dari teman-teman juga. Ya. Ini semua kan kami itu tadi fungsi lapas dan rutan harus ada dukungan dari 3 elemen ini. Ada petugasnya, ada warga binaan dan dari pemerintah setempat dan masyarakat. Kalau tidak ada itu pembinaan tidak jalan. Betul. Wah, salut. Ya, saya sebagai salah satu penghuni di Rutan Kelungkung merasakan itu Pak. Siap. Jadi nggak khawatir kalau dulu bawa uang cash itu saya kepikiran wah kalau di penjara bawa uang cash hilang wah itu ternyata teman Rp1 nggak ada. ada. Itu di kerokan pinjam sen. Sendok. Bisa pakai kartu Brisi. Ya inilah salah satu program yang sukses dijalankan. Ya syukurlah
semuanya berjalan sesuai yang semua inginkan. Monggo dilanjutkan. Yang terakhir ini Pak, Oke. kami sudah cukup lama ini menyita waktu Bapak Siap. dan yang lain tentang kesan dan pesan Bapak Wah. untuk kami dan keluarga di Ini rumah. yang sangat penting. Bapak memesan kopi hangat. Yang sangat penting untuk narapidana dan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Monggo Pak Oke, Karutan. terima kasih Pak Agung, Pak Mokhtar ini Iya. Pak Wibowo ya, Pak Iya. Mokhtar Wibowo. Seniman kita nih Waduh, berdua ini masih luar belajar. biasa. Terima kasih ide-idenya udah luar biasa. Ke depan tetap kami mohon dukungannya Baik, untuk kepentingan kita semua, untuk teman-teman juga di dalam. Dan ini juga keluarga dari saudara-saudara kita di dalam juga akan mengetahui kondisi-kondisi mereka selama menjalankan perawatan maupun pembinaan di Rutan Kelungkung. Kami tetap mohon dukungannya. Juga salam juga karena kita punya video call dan wartel. Wah. Manfaatkan dengan baik. Salam untuk keluarga. Baik, Semoga Pak. senantiasa Saya sampaikan. sehat dan sabar menunggu Bapak Ibu untuk kembali berkumpul dengan keluarga. Ya, Ini terima kasih. podcast ini luar biasa, idenya Pak Agung sama Pak Wibowo sama tim humasnya kita. Terima kasih. Siap. Tetap untuk maju terus. Rutan Kelungkung semakin ke depan semakin baik dan teman-teman juga bisa cepat berkumpul kembali dengan keluarga. Amin. Dan mungkin jangan pernah kembali lagi Pak. Jangan ya. pernah kembali Jangan lagi. pidana. Nanti kita ketemu di luar, kita saudara, teman. Ya. Bukan sebagai status warga binaan maupun jadi tahanan. Tapi kita ketemu di luar. Jangan lupa kalau ketemu nanti ditegur Ya, Pak Agung, Pak Terima Mokhtar, kasih, Pak Pak. Wibowo. Ya. Pasti. Nanti Saya ajak ini. kopi juga. Iya, siap. Oke, kita ajak nonton konser-konser. Siap. Pameran. Diundang nanti pameran kalau Pasti, sudah ini, pasti. Pak Wibowo. Karena ini bagian dari kita pernah dibina sebagai rasa terima kasih. Apalagi kita punya karya-karya banyak yang kita hasilkan dari dalam hutan. Betul, Nanti betul. bisa dikunjungi Pak Karutan itu sesuatu yang luar Iya. Saat berkunjungnya nanti sudah tidak lagi manggil Pak Harun. Siap. Ya tetaplah saya nggak bisa ya. Halo Pak Karutan, tapi dengan perasaan dengan keakraban. Tapi tambahan satu lagi, Pak. Ini kan kita undang-undangnya baru, undang-undang pemasyarakatan. Kalau dulu undang-undang nomor 12 tahun 1995. Sekarang undang-undang nomor 22 tahun 2022. 2022. Ya. Fungsi pemasyarakatan tidak lagi di akhir, tapi mulai dari awal. Itu. Bedanya di situ juga. Wah, ini luar biasa, sudah ada perubahan yang cukup luar. Kalau dulu mungkin dipahami, di lapas itu, di rutan itu integrated justice system kan, tapi yang paling terakhir. Tapi sekarang udah dari awal penahanan itu kan sudah, kita sebenarnya kan udah berperan di situ. Itu tambahannya. Silakan. Wah, Yeah. Wah, terima kasih sekali Pak. Ini luar biasa ini. Ini bincang-bincang yang sangat dahsyat ini. Informasi semua keluar lah. Akhirnya kita tahu. Ini kita tahu. Yang awalnya sok tahu, Yang awalnya sudah sekarang bisa bisa sombong. tahu. Tambah pengetahuan kan. Tanyain orang, tahu hutan lapas? Tahu gue, kalau belum dengerin podcast kita nggak tahu. Nggak tahu. Makanya kalau nggak dengerin podcast kita itu Podcast, lidahnya orang tua yang Iyalah, Podcast. Tidak ada. Oke, teman-teman Mogolan dimanapun kalian berada dan keluarga di luar sana, singkat cerita itu tadi bincang-bincang kita Bincang-bincang kita bersama Bapak Karutan Dumadi Spartana. Spartana dari Hutan Kelungkung yang sangat berkesan di hati kita. Semoga ini menjadi informasi bagi teman-teman semuanya. Ayo Ci, terus yang berguna. yang berguna. Yo, Bermanfaat. Nah, dan kita sampaikan ini sepenggal puisi kecil. Wah, mantap. Ini tumben Pak bikinnya baru tadi. Jadi
Judulnya Ngopi. Ayo Haji baca puisinya. Ngopi. Coba berdiskusi, berikan edukasi dari kami yang telah dapatkan surat eksekusi. Oh. Coba berikan persepsi dari kacamata kami di sini yang pernah rasakan selfie. Tak pernah sakit hati, apalagi baper hati. Di sini kita ngopi, ngobrol bareng Nabi. Wes, mantap. Terima kasih Pak Agung, Pak Mokhtar. Ye. Oh, silakan. Ya, kita seruput dulu. Wah, mantap. Mantap. Oke, terakhir kita sampaikan untuk teman-teman di sana, kita udah sampai di penghujung waktu nih. Kita berdua juga harus cepat-cepat masuk blok lagi, masuk betul. kamar nih, biar nggak diomelin sama petugas dan jaganya. Iya, bisa diomelin. Terima kasih kita ucapkan buat Bapak. Siap. Bapak Rutan, Terima kasih kembali. dan juga Pak Eko yang setia menemani kita, setiap membina, waktu. membimbing. Betul, yang sudah sempetin waktu. Juga buat dengerin celotehan kita berdua. Semoga apa yang kita bahas tadi ada manfaat dan bisa menghibur. Amin. Singkat kata, kita ucapkan sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. See you, Box. Ngopi, Ngobrol bareng Nabi. Mantap. Dan untuk saudara atau teman-teman yang ingin bertanya lewat telepon atau WhatsApp, bisa di nomor 0366 21012 atau di WhatsApp atau chat di 0821 466 77626. serta kalian juga bisa follow, like, and comment di IG kami @rutanklungkung dan Facebook kami di Rutan Klungkung. So, jadi silahkan follow kami, like, subscribe, komen, apapun itu. Dan kalian bisa dapatkan informasi sedetail-detailnya di berbagai portal di sini. So, sampai jumpa. Kami Terima tunggu. kasih. See you, Box. Nah, ngopi dulu. Jos.